Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Azkia dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 240210030 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pasal 178 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan studi kasus penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh pada akhir tahun 2025 kemarin. Pasal 178 terdiri dari 4 ayat yang mengatur tentang dari mana sumber dana untuk menjalankan urusan pemerintahan diperoleh. Jadi, pada pasal ini itu tidak dijelaskan tentang seberapa besar ataupun kecilnya anggaran yang didapatkan. Tetapi, pada pasal ini itu menjelaskan tentang siapa yang seharusnya membiayai suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh itu harus disertai dengan sumber pendanaan yang jelas. Artinya, pemerintah tidak boleh menjalankan suatu program tanpa mengetahui dari mana anggaran tersebut berasal. Dengan adanya aturan seperti ini, pelaksanaan pemerintahan akan menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ayat kedua menjelaskan tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, agar daerah dapat mengurus kewenangannya sendiri. Karena kewenangan tersebut memang menjadi tanggung jawab daerah, maka biaya pelaksanaannya juga berasal dari APBA untuk pemerintah Aceh dan APBK untuk pemerintah kabupaten ataupun kota. Jadi, kalau suatu program itu memang merupakan kewenangan dari daerah, maka pemerintah pusat tidak wajib untuk membiayainya, karena daerah sudah punya anggaran tersendiri. Pada ayat yang ketiga dijelaskan tentang dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan dari sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat yang ada di daerah. Pun yang melaksanakan berada di daerah, tetapi sebenarnya urusan tersebut masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, sehingga pendanaannya pun harus didanai oleh APBN. Jadi, gubernur di sini menjalankan tugas atas nama pemerintah pusat, sehingga pendanaannya juga harus berasal dari pusat. Sedangkan ayat yang keempat menjelaskan tentang tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Berbeda dengan desentralisasi, tugas ini itu bukan menjadi suatu kewenangan dari daerah, melainkan hanya titipan dari pemerintah pusat. Karena itu, dana yang digunakan juga berasal dari APBN. Jadi, pemerintah daerah hanya membantu melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Perbedaan dari keempat ayat di atas terletak pada siapa yang memiliki kewenangan dan siapa yang menyediakan anggaran. Jika kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang harus menyediakan anggarannya, bisa dari APBA ataupun dari APBK. Sedangkan jika kewenangan itu dimiliki oleh pemerintah pusat, maka anggarannya itu dibiayai oleh APBN. Singkatnya, jika urusan itu milik daerah, maka menggunakan APBA atau APBK sebagai sumber anggarannya. Contohnya itu seperti desentralisasi. Jika urusan itu milik pemerintah pusat, tetapi ditugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya, itu menggunakan anggaran dari APBN. Contohnya seperti dekonsentralisasi. Selanjutnya, jika pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu, itu anggarannya diperoleh dari APBN. Contohnya itu seperti tugas pembantuan. Contoh penerapan dari pasal 178 dapat dilihat pada penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Bencana ini berdampak pada banyak kabupaten dan kota sehingga pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan melakukan berbagai upaya penanganan mulai dari evakuasi korban, penyaluran bencana hingga proses pemulihan. Dalam proses tersebut, pendanaan berasal dari beberapa sumber sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah. Pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah menggunakan APBK dan APBA untuk membiayai sebagian penanganan bencana yang menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini menunjukkan prinsip desentralisasi, yaitu daerah membiayai urusan yang menjadi kewenangannya sendiri. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga melakukan koordinasi dengan Gubernur Aceh untuk mempercepat penyaluran dana dari APBN. Di sini terlihat bahwa Gubernur menjalankan peran sebagai wakil dari pemerintahan pusat yang ada di daerah, sehingga proses bencana dapat berjalan dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga menyalurkan dana APBN untuk memulihkan madrasah, pesantren, guru, dan mahasiswa yang terkena dampak bencana.
Bantuan tersebut merupakan bantuan tugas pembantuan, yaitu ketika pemerintah pusat memberikan tugas tertentu kepada pemerintah daerah ataupun lembaga terkait yang disertai dengan pendanaan langsung dari APBN. Melalui satu peristiwa bencana ini, kita dapat melihat bahwa ketentuan dalam pasal 178 benar-benar diterapkan dalam praktik nyata. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat saling bekerja sama sesuai dengan sumber pendanaan mereka masing-masing, sehingga penanganan bencana dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Sebagai kesimpulan, pasal 178 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur bahwa setiap urusan pemerintahan harus punya sumber pendanaan yang jelas, baik itu melalui APBA ataupun APBK untuk desentralisasi dan APBN untuk dekonsentralisasi dan pembantuan. Studi kasus bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh menunjukkan bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik nyata, sehingga penanganan bencana dapat berjalan dengan lebih efektif.